Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Jadi di kesempatan ini saya mau sharing mengenai informasi pengumuman P3K ya, dimana saya coba memantau atau lihat berita dari BKN. Sebenarnya dari 2 hari yang kemarin ya, 2 hari yang lalu informasi ini dipublis, tapi saya baru uploadnya sekarang atau bikin videonya sekarang. Jadi yang Bapak Ibu perlu pahami, di sini banyak komentar juga mengenai pengumumannya kapan. Sedangkan mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 31 itu di jadwal periode pertama itu pengumuman. Namun ada yang belum diumumkan dan masih banyak gitu ya. Nah, sampai banyak yang oknum-oknum yang memanfaatkan momen seperti ini Bapak Ibu. Jadi tersiar ada informasi mengenai hoak, seolah-olah ada di samping kiri ini ya, gambar mengenai pengumuman kelulusan yang mirip seperti halaman SSCISN ya. Nah, pas diselidiki ya atau dipublis oleh BKN sendiri, di sini ternyata ada berita bohong. Karena di sini waspada keterangan hasil yang diedit menyerupai tampilan portal BKN. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 periode pertama dapat langsung dicek melalui akun SSCISN masing-masing dan melalui instansi. Nah, instansi yang dimaksud ini bukan instansi BKN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harap hati-hati ya Bapak Ibu, karena banyak oknum yang memanfaatkan di momen pengumuman ini. Yang bahayanya itu menyebar link phishing. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu dapat informasi ini biasanya di grup ya. Dan saya pernah lihat informasi ada yang share link di grup mengenai pengumuman, padahal secara resmi di instansinya belum muncul. Nah, menanggapi hal ini Bapak Ibu harus hati-hati, harus cross check lagi. Jadi ketika Bapak Ibu menerima link yang bukan dari instansinya, jangan pernah diklik ya, atas dasar misalnya pengumuman. Terus kemudian Bapak Ibu bergegas langsung klik, dan di situ ada petunjuk harus mengisi DRH, harus mengisi alamat, nick dan lain sebagainya. Itu bahaya Bapak Ibu, karena dikhawatirkan disalahgunakan data Bapak Ibu. Iya, memang tampilannya itu seperti yang ini ya, pengumuman seleksi P3K. Tapi untuk yang yang alamat websitenya itu bukan resmi dari pemerintah atau bukan .go.id. Jadi ini harus hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai ngeklik link phishing ya, karena nanti data Bapak Ibu termasuk m-banking ya atau e-banking, internet bankingnya Bapak Ibu itu bakal disadap atau bakal disalahgunakan. Kemudian data diri itu bisa aja yang ada di ponsel itu bisa diretas. Itu bahayanya link phishing ya. Kemudian banyak sih yang sekiranya belum memahami secara keseluruhan mengenai bahayanya mengisi identitas ini. Jadi saya lebih warning aja Bapak Ibu untuk dan lebih menyikapi hal seperti ini, karena di sini sudah beredar dan dipublis oleh BKN, artinya tidak 1-2 orang yang melapor ke BKN ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti banyak korbannya. Nah, bagaimana untuk melihat yang resminya seperti apa? Saya coba ini ya, nanti bakal saya share ya Bapak Ibu. Ini pokoknya Bapak Ibu, ini saya coba tulis link yang resmi ya, link resmi pengumuman. Ini coba saya tulis dulu Bapak Ibu. Itu .go.id terakhirnya ya. Ekstensi dari websitenya itu .go.id, berarti ini resmi. Link yang tidak resmi, link ilegal ya, saya coba tuliskan misalnya thisway.co misalnya, atau misalnya .id, thisway.id, atau misalnya .co.id,
terus kemudian blogspot.com misalnya, kemudian ekstensi yang terakhirnya XYZ, kemudian my ID. Nah, link-link ilegal ini atau link-link pengumuman yang di belakangnya seperti ini dihindari ya Bapak Ibu. Khawatirnya nanti diarahkan Bapak Ibu itu mengisi riwayat hidup atau DRH. Kalau sudah mengisi riwayat hidup dan mengirimkannya, ini khawatirnya data Bapak Ibu disalahgunakan oleh oknum yang niatnya buruk. Nih, kalau yang .go.id ini resmi ya dari pemerintah, khusus .go.id. Saya nanti kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya coba link yang tidak resmi, misalnya ya pengumuman P3K. Nah, kalau menemukan yang link-link model ini, saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu. Nah, link pengumuman yang ekstensinya .co.id yang seperti ini, .co.id, kemudian yang .com misalnya, .com. Nah, yang nih yang di belakangnya .co.id, kemudian saya cari lagi yang misalnya yang seperti ini .com ya, yang ekstensinya seperti ini. Tolong dihindari link seperti ini, khawatirnya tadi disalahgunakan ketika Bapak Ibu percaya mengisi identitas ya, langsung diisi gitu di identitasnya. Nah, yang resmi itu dari pemerintah. Misalnya ketika Bapak Ibu melakukan pengumuman, nah ekstensinya seperti ini .co.id, ini .co.id ya, terus kemudian ini juga .co.id. Jadi usahakan Bapak Ibu itu jangan asal klik. Jadi pertama yang saya sarankan dari pengalaman pribadi ya, ketika menerima informasi, pertama Bapak Ibu harus mengeceknya di situs SSCHSN BKN. Nah, untuk yang informasi resminya itu melalui SSCHSN. Ini yang langkah pertama ya untuk mengecek resminya informasi pengumuman yang resmi. Yang kedua itu Bapak Ibu melalui instansi masing-masing. Misalnya Bapak Ibu itu gurunya di Pemkot Bekasi, silahkan Bapak Ibu masuk ke BKPSDM masing-masing, karena yang wajib mengumumkan dari informasi SSCHSN atau informasi P3K ini dari Pemda masing-masing. Nah, yang menangani pengumuman Pemda itu BKPSDM. Nanti akan muncul, silakan masuk ke menu berita atau biasanya di halaman beranda atau halaman home, nanti ada berita terbaru di sini ya, pengumuman. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu di wilayah Sleman, ini salah satu contoh aja, tinggal klik BKPSDM Sleman, nanti muncul ya, muncul halaman di sini. Bapak Ibu tinggal lihat home ya, beritanya terbaru. Kalau belum muncul berarti Bapak Ibu tinggal menunggu aja. Atau misalnya informasi publik itu tinggal dilihat ya, informasi terbaru mengenai pengumuman. Kalau belum ada ya berarti harus menunggu. Jangan sekali-kali klik link yang bukan .co.id ya, mengatasnamakan pengumuman P3K dan lain sebagainya. Kemudian misalnya saya contohkan lagi, Bapak Ibu itu di pusat ya, misalnya P3K-nya di pusat, di Kemhan misalnya, Kemhan, berarti tinggal ketikkan aja Bapak Ibu Kemhan. Nah, nanti di halaman awal nanti Bapak Ibu seperti biasa, ini kan kemhan.co.id, ini khusus pusat ya Bapak Ibu. Kalau yang daerah nanti masuknya ke BKPSDM, halaman websitenya. Nanti tinggal cari aja berita Bapak Ibu ya, atau publikasi. Nanti seperti itu, sama aja. Nanti kalau misalnya muncul pengumuman, nanti bakal disematkan di halaman awal ini. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, kalau melihat pengalaman sendiri ya. Mungkin itu saja, semoga Bapak Ibu bisa lebih hati-hati, karena sudah banyak korban yang mengisi DRH padahal belum waktunya
menerima pengumuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.